wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak Bupati, Pak Nuh, dan teman-teman mahasiswa. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Bapak Bupati Bantul. Beliau adalah pelaku kebijakan yang sangat kaya pengetahuannya. Dan kesempatan yang bagus ini mari kita gunakan untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nanti teman-teman setelah kembali ke daerah dan instansi masing-masing bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Mungkin tidak perlu saya berpanjang lebar, waktu yang ada kita manfaatkan secara baik, dan untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Bupati untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Istiana Hirmawati dan Bapak Ibu hadirin peserta Zoom meeting yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan visi misi pemerintah Kabupaten Bantul, karena visi misi ini nanti akan menjadi pedoman sekaligus akan diturunkan ke dalam program dan kegiatan organisasi pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu untuk membedah isi dapurnya perencanaan Kabupaten Bantul ini mau tidak mau harus membedah visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa kita sudah menetapkan visi Kabupaten Bantul yaitu terwujudnya masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kenapa harmonis ini menjadi demikian penting dan kami tonjolkan? Karena Kabupaten Bantul, sebagaimana juga daerah istimewa Yogyakarta, ini adalah kabupaten yang dihuni oleh beragam penduduk dengan latar belakang yang beragam. Karena itu harmonisasi antar penduduk, antar warga ini menjadi demikian penting. Percuma kalau kita ini menjadi daerah yang subur makmur, kaya raya, tetapi masyarakatnya tidak harmonis. Itu seperti yang terjadi di negara Suriah. Negara Suriah itu kaya raya, tetapi karena penduduknya tidak harmonis, maka terjadi perang saudara. Nah, harmonis itu guyup rukun, saling toleransi, ya, kemudian sejahtera dan berkeadilan. Kemudian dari visi ini kami turunkan ke dalam 5 misi, ya, ke dalam 5 misi. Misi pertama ini terkait dengan reformasi birokrasi, yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Ini misi pertama untuk mencapai visi. Misi kedua, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa. Unggul itu ya sehat jiwanya, sehat raganya, cerdas akalnya, kemudian berkarakter, serta berbudaya istimewa, karena Bantul bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Misi ketiga, pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif itu pertumbuhan yang bisa mengangkat pengangguran, menekan angka kemiskinan, sehingga yang tumbuh itu semuanya. Bukan hanya investornya saja yang sejahtera, bukan hanya pemilik modal saja yang sejahtera, tetapi masyarakat ini harus mendapatkan dampak
dari pertumbuhan ekonomi itu. Maka namanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mengangkat semuanya. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana. Yang kelima, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan difabel. Kita ingin masalah-masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul itu bisa tertangani dengan baik. Yatim piatu, orang jumbo, orang terlantar, penyandang disabilitas, ini harus terlayani dengan baik. Sehingga pemerintahan pun menjadi pemerintahan yang inklusif. Gitu. Ya, ini visi misi. Dari visi misi ini nanti akan kita turunkan dalam program dan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah. Kemudian sesuai dengan tema malam ini kita akan membicarakan tentang reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Jadi karena birokrasi ini menangani berbagai macam urusan masyarakat, baik urusan yang bersifat wajib maupun pilihan, maka dia harus ditata, dikontrol, dikendalikan, diarahkan agar mencapai sebuah kinerja birokrasi yang prima, yang baik, dan menghadirkan layanan publik yang berkualitas. Nah, ada 8 area. Jadi, sasaran reformasi birokrasi. Apa yang direformasi? Ada 8 area. Yang pertama adalah manajemen perubahan, di mana ini menyangkut pola pikir dan budaya kerja birokrasi. Jadi harus dilakukan sebuah manajemen perubahan yang merubah pola pikir dan budaya kerja. Yang dikuatkan melalui pengawasan agar birokrasi kita ini menjadi birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, dimulai dari penataan peraturan perundang-undangan, yaitu menderegulasi peraturan perundangan level Pemda, level pemerintah daerah. Peraturan-peraturan yang menjerat, peraturan-peraturan yang menghambat kemajuan, itu harus dideregulasi, harus dihilangkan, harus diperbaiki. Termasuk aturan-aturan mengenai perizinan usaha, perizinan investasi itu harus dideregulasi. Hari gini ini pemerintah daerah yang menghambat investasi, pasti daerahnya itu akan tertinggal karena investasi itulah yang menjadi bahan bakarnya pertumbuhan ekonomi. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah penataan peraturan perundang-undangan. Itu wajib. Jadi peraturan perundang-undangan harus dibuat yang simpel, yang mudah, yang mendorong kemajuan, mendorong investasi, memudahkan rakyat. Jangan dibuat sulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jangan. Kemudian sasaran reformasi birokrasi berikutnya adalah penataan dan penguatan organisasi. Tujuannya agar organisasi itu tepat proses, tepat ukuran dan fungsi. Jadi organisasi yang kita miliki ini haruslah organisasi yang sesuai dengan fungsinya, ya, yang simple, yang bisa bergerak dengan cepat, sehingga organisasi ini terus-menerus kita evaluasi ukuran-ukurannya,
sesuai dengan tujuan yang berubah-ubah. Kemudian penataan tata laksana, bagaimana sistem kerja birokrasi ini menjadi simpel, menjadi efektif dan efisien, sehingga bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat pikiran. Intinya kerja secara cerdas. Ya, tidak cukup kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Kemudian penataan sistem manajemen SDM aparatur ASN menuju ASN yang profesional, kompeten, transparan, dan tentu saja sejahtera. Karena kalau ASN itu tidak sejahtera, nanti pikirannya neko-neko. Maka harus disejahterakan dulu, agar mereka bisa lebih profesional di dalam bekerja. Kemudian penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas ini pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dengan tujuan agar perangkat daerah ini menjadi perangkat daerah yang akuntabel, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan berkinerja tinggi. Kemudian yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik di Kabupaten Bantul itu menjadi pelayanan publik yang berkualitas, yang prima, yang memuaskan masyarakat. Nah, kemudian semuanya itu harus dilakukan pengawasan agar tetap on the track, ya, tidak menyimpang dari tujuannya. Nah, dari 8 area itu, ini beberapa contoh yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul. Misalnya area reformasi birokrasi yang pertama adalah manajemen perubahan. Apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul? Di antaranya menerbitkan SK Bupati nomor 198 tahun 2020 tentang tim pengarah dan pelaksana reformasi birokrasi. Maka harus dibuat timnya dulu. Kemudian menyusun roadmap reformasi birokrasi. Jadi roadmap ini peta jalan menuju tujuan reformasi birokrasi yang kita canangkan telah dimulai tahun 2018 sampai 2022. Jadi nanti 2022 nanti kita akan memiliki birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian kita sudah menyusun pedoman budaya pemerintah, Satria, ya, namanya budaya Satria, budaya berkinerja pada birokrasi kita, yaitu melalui peraturan Bupati nomor 56 tentang budaya kerja pemerintahan Kabupaten Bantul. Ini contoh-contoh dan ini semuanya ada dokumennya. Bila mana menghendaki ingin mengetahui, mendalami, membedah dokumen-dokumen ini, monggo bisa datang di kantor Pemda Bantul. Kemudian area perubahan yang kedua, yaitu tentang penataan peraturan perundang-undangan. Ini ada beberapa peraturan daerah yang kita cabut, kita rubah. Ya, ada 10 peraturan daerah yang dirubah, ada 10 peraturan daerah yang dicabut. Kemudian ini semuanya ini berdasarkan desain kita melalui beberapa step. Yang pertama, penguatan legislasi rancangan peraturan perundangan. Langkah kedua, sistem pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Langkah ketiga, mengidentifikasi perda dan perbub yang tumpang tindih. Jadi karena saking banyaknya aturan, karena aturan itu juga merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan di atasnya, ada PP, ada Perpres, ada Permendagri, Permenkeu, dan lain sebagainya, yang harus diturunkan ke dalam perda dan perbub. Tidak jarang antara
perda satu dengan yang lain, perbub satu dengan perbub yang lain, itu terjadi tumpang tindih. Maka ini kita identifikasi terus-menerus. Kemudian yang terakhir yaitu perlunya perubahan atau bahkan pencabutan perda atau perbub yang sudah tidak relevan dan tidak diperlukan lagi. Ini contoh sasaran reformasi birokrasi pada area penataan perundang-undangan. Yang ketiga adalah area penataan dan penguatan organisasi. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Misalnya kita telah mengevaluasi beberapa UPT, unit pelaksana teknis di beberapa dinas. Kita evaluasi, bahkan ada yang kita bubarkan, ada yang kita bentuk. Ini contoh-contoh bagaimana penguatan organisasi itu kita lakukan. Termasuk ke depan kita akan merampingkan beberapa organisasi perangkat daerah. Ya, misalnya ini misal bagian Pemdes di sekretariat itu akan kita gabung di Dinas Pengendalian Penduduk dan PMD. Ini hanyalah salah satu contoh. Dinas Perdagangan mungkin saja akan kita gabung dengan Dinas Perindustrian. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita menata organisasi ini agar tepat fungsi, tepat ukuran. Itu. Slide-nya. Ini kemudian area reformasi birokrasi yang keempat yaitu penataan tata laksana. Intinya dalam penataan tata laksana ini bagaimana SOP, standar operating procedure di masing-masing OPD di dalam menjalankan fungsinya itu bisa lebih simpel, lebih efektif, lebih efisien. Misalnya menyusun pedoman SOP di Kabupaten Bantul melalui Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016. SOP itu kita susun sedemikian rupa agar kerja birokrasi itu menjadi efektif efisien. Menyusun rencana induk arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Pemerintahan berbasis elektronik hari ini tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Ini sudah tuntutan zaman bahwa kita tidak mungkin lagi melayani masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan itu terus-menerus dengan cara manual. Harus melalui menggunakan perangkat IT agar lebih efektif, efisien, dan lebih transparan. Sehingga indeks SPBE kita itu cukup baik, yaitu 3,24, dan pengembangan Smart City ini sedang terus kita lakukan. Kemudian contoh lagi yang keempat, yang contoh 04 itu, sekarang ini tidak ada lagi transaksi tunai, semuanya transaksi non-tunai. Ini salah satu contoh bagaimana tata laksana penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan itu kita lakukan, kita tata ulang. Ini namanya area keempat, yaitu penataan tata laksana. Lanjut. Nomor 5. Nah, sasaran kelima atau area kelima itu penataan sistem manajemen SDM aparatur. Bagaimana kita merencanakan kebutuhan pegawai, ya, kebutuhan real pegawai untuk seluruh fungsi pemerintahan kita, sehingga kita memiliki cukup sumber daya manusia yang handal, yang bisa diandalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melalui perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, kemudian proses penerimaan pegawai pun dilakukan secara lebih terbuka, transparan, dengan tes CAT, Computer Assist Test, sehingga tidak ada lagi celah-celah untuk memainkan nilai, semuanya dinilai oleh komputer secara otomatis, ya, dan real time, sehingga ini akan lebih menjamin dihasilkannya ASN yang baik, yang qualified.
Kemudian pengembangan kompetensi ASN didukung kebijakan dan anggaran yang mencukupi. Jadi kita lakukan diklat-diklat teknis ASN agar ASN ini memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya. Termasuk seleksi terbuka para pejabat pimpinan tinggi Pratama. Pimpinan tinggi Pratama itu contohnya kepala dinas, kepala badan itu adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang kita rekrut, kita bentuk melalui seleksi terbuka. Jadi diseleksi di lelang. Ya. Ini contoh-contoh, semuanya ada dokumennya, termasuk kita telah menetapkan tambahan penghasilan. Ya. Jadi menambah penghasilan aparatur untuk kesejahteraan aparatur itu bagian dari penataan sistem manajemen SDM aparatur. Ya, lanjut. Nah, area yang keenam adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Ini ada 5 wilayah ya atau 5 pijakan. Yang pertama tentang keterlibatan pimpinan, ya ini kebijakannya adalah menerbitkan SK Bupati tentang tim akuntabilitas pemerintah kabupaten. Ya, ini keterlibatan pimpinan, bupati, wakil bupati. Ini harus menerbitkan seperangkat aturan, keputusan-keputusan yang mendukung akuntabilitas kinerja birokrasi. Kemudian SK Bupati tentang tim evaluasi akuntabilitas kinerja OPD. Kemudian area kedua, pedoman akuntabilitas. Ini telah kita terbitkan peraturan Bupati tentang pedoman evaluasi kinerja perangkat daerah. Bagaimana perangkat daerah ini dievaluasi kinerjanya. Jadi agar mereka bisa kita kembalikan pada tracknya yang benar, manakala dalam evaluasi itu terjadi pembelokan penyimpangan. Ini sudah kita buat sebuah peraturan Bupati. Kemudian peraturan Bupati tentang penerapan sistem terintegrasi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengendalian. Ini seperti sistem perencanaan yang selama ini telah kita terapkan di dalam pemerintah daerah. Ini pedoman akuntabilitas. Kemudian sistem informasi manajemen akuntabilitas. Ini aplikasi yang digunakan agar akuntabilitas kinerja kita itu lebih terkendali. Namanya ada SIM penyusunan perencanaan kegiatan ROPK. Kemudian ada aplikasi e-Sakib, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian integrasi e-Sakib dengan aplikasi integrasi Sepakat. Sepakat itu sebuah sistem yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Nah, ini SIM-SIM atau sistem informasi manajemen yang arahnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Kemudian kita juga menetapkan reward and punishment. Jadi melalui peraturan Bupati nomor 106 tahun 2019, pedoman evaluasi kinerja perangkat daerah. Jadi jika ada seorang birokrat yang melakukan capaian kinerja yang baik, kita berikan reward. Sebaliknya apabila tidak melakukan fakta integritas mereka, maka akan kita lakukan punishment. Semuanya ini diatur di dalam peraturan Bupati dan secara bertahap triwulan ini kita lakukan rapotan namanya. Jadi masing-masing dinas, OPD, Kapanewon atau kecamatan itu akan menerima hasil rapot, namanya rapotan.
Di situ nanti akan tampak mana yang terbaik, mana yang terjelek. Kemudian yang terakhir melalui cascading kinerja. Jadi cascading kinerja ini dimulai dari visi menurunkan misi, misi menurunkan sasaran, sasaran nanti akan menghasilkan program, program kemudian melahirkan kegiatan. Semuanya ini nanti ada indikator kinerjanya masing-masing. Jadi ini cascading kinerja, dan kelima hal ini nanti secara bersama-sama akan menguatkan akuntabilitas kinerja. Lanjut. Area yang ketujuh adalah penguatan pengawasan. Jadi walaupun kita sudah melakukan reformasi, mulai dari area perubahan yang pertama sampai ke 6, ya. Bupati Bantul. Ya, tetap saja kita perlu melakukan pengawasan agar semuanya berjalan secara on the track. Bagaimana cara kita melakukan pengawasan? Yaitu melalui kebijakan penanganan gratifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 55 tahun 2018 tentang pengendalian gratifikasi. Silahkan bagi yang ingin mempelajari tentang penanganan gratifikasi, nanti ada dokumennya di kami. Kemudian penguatan SPIP, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, melalui Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2011. Dan kita memiliki nilai kematangan SPIP di Kabupaten Bantul itu 3075. Ini nilainya cukup baik. Kemudian dalam rangka pengawasan pula, kita melakukan pengelolaan pengaduan terintegrasi melalui aplikasi Lapor Bantul. Ya, ini ada aplikasi, bila ada hal-hal yang perlu dilaporkan ke pemerintah, masyarakat bisa membuka aplikasi dan menuliskan laporannya melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SPAN. Ya. Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2018 telah menetapkan aturan mengenai pengelolaan layanan pengaduan terintegrasi. Ini contoh-contoh bagaimana kita melakukan pengawasan dalam rangka reformasi birokrasi. Lanjut. Dan yang terakhir, area yang terakhir, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa pelayanan publik ini menjadi bagian penting dari sasaran reformasi birokrasi, sehingga bagaimana seluruh layanan publik di Kabupaten Bantul itu menjadi berkualitas, memudahkan masyarakat, efektif dan efisien, tidak mahal, ya kalau bayar ya bayarnya murah, ya terjangkau gitu, tidak berbelit-belit. Nah, maka kualitas pelayanan publik ini senantiasa terus kita perbaiki seiring dengan tuntutan zaman. Di antaranya kita telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diakui oleh Ombudsman dengan penganugerahan predikat kepatuhan hijau. Kepatuhan hijau ini kepatuhan tinggi di atas 50%. Kemudian kita menerbitkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik. Sebanyak 85% OPD telah menetapkan standar pelayanan publik. Jadi agar pelayanan publik itu tidak liar, pasti, ya. SOP-nya pasti, tidak mengada-ada, maka harus diterbitkan standar pelayanan publik, sekaligus menjadi pedoman bagi ASN yang bertugas.
Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan forum konsultasi publik (FKP) untuk melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan. Jadi masyarakat juga sering kita libatkan, kita mintai saran pendapat melalui forum konsultasi publik. Kemudian yang keempat, membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha melalui SK Bupati Bantul nomor 38 tahun 2018 tentang pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Ini tujuannya agar para pengusaha yang ingin membuka usaha atau investor ini mendapatkan informasi yang cukup dan layanan yang pasti dengan biaya yang pasti. Maka kita sudah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Ya, tujuannya agar usaha di Bantul ini mudah. Gitu. Kemudian yang kelima, pelaksanaan dan pengembangan layanan perizinan online di beberapa unit kerja antara lain di BNPT, Disdukcapil, BKAD, dan Dinas Perhubungan. Layanan perizinan online ini semakin kita lengkapi, namun demikian kita juga masih melayani layanan perizinan yang offline, karena sebagian masyarakat kita ini ada yang belum terbiasa dengan layanan yang online semacam ini. Jadi online maupun offline ini dua-duanya masih kita layani. Yang terakhir, nomor 6, penerapan aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online dan real time melalui ini https://skn.bantulkap.go.id yang saat ini kita dinilai oleh masyarakat dengan dicerminkan oleh perolehan IKM. IKM itu Indeks Kepuasan Masyarakat. Ini dinilai sendiri oleh masyarakat, dinilai langsung oleh masyarakat dengan nilai 87,97, yaitu pada posisi B. B itu baik, ya. B itu sangat baik, sehingga kita tahu secara real time bagaimana masyarakat Bantul itu menilai layanan publik yang kita lakukan. Kemudian yang nomor 7, mendorong budaya inovasi dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik lokal, masing-masing OPD ini kita lombakan. Mereka harus memiliki inovasi, paling tidak satu inovasi di setiap OPD. Nah, dan mendorong OPD untuk meningkatkan kinerjanya melalui capaian sertifikasi ISO 2000 manajemen mutu 2009-2015, sehingga semuanya itu akan terstandarisasi, ya, SOP-nya, manajemennya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk pelayanannya. Ini semuanya kita dorong agar memiliki sertifikat ISO 2009-2015 tentang manajemen mutu. OPD yang sudah bersertifikat ISO di Bantul itu ada DPMPT. DPMPT itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Kemudian Dukcapil, Dinkes, Disnakertran, dan Disdak, Dinas Perdagangan. Tahun 2021 ini kita membangun platform single sign-on untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya. Lanjut. Nah, ini hasil dari upaya kita di dalam melakukan reformasi birokrasi. Jadi tujuan reformasi birokrasi itu ada 3, yaitu melahirkan atau mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang menghadirkan pelayanan publik berkualitas.
Nah, masing-masing tujuan ini ada indikatornya, ada penilaiannya. Misalnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, itu indikatornya apa? Ukurannya apa? Ukurannya adalah predikat WBK. Ada 2 OPD yang memperoleh predikat WBK. WBK itu wilayah bebas korupsi. Wilayah kerja bebas korupsi, yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Dinas Dukcapil. Kemudian opini WTP dari BPK. Nah, ini kan merupakan ukuran juga. Ukuran dari tujuan reformasi birokrasi pada sisi kebersihan dan akuntabilitasnya. WTP wajar tanpa pengecualian, yang dimana tahun 2019 ini sudah tahun ke-8 atau sudah 8 kali Pemkab Bantul itu dinilai oleh BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian. Ini opini yang tertinggi. Kemudian PBJ itu pengadaan barang dan jasa, kita sudah menggunakan sistem e-procurement. Sehingga pengadaan barang jasa ini tidak lagi ada pertemuan antara penyedia jasa dengan aparatur kita. Semuanya bertemu melalui sistem aplikasi e-procurement. Tidak ada pertemuan darat, itu tidak ada. Kemudian kita juga memiliki prestasi pada sisi akuntabilitas kinerja, nilai AKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari tahun ke tahun itu selalu naik. Terakhir tahun 2019, nilai AKIP kita, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kita, dinilai oleh Kemenpan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, itu dengan nilai A. Ini sangat baik, dengan nilai 81,91. Kemudian pada wilayah pemerintah yang efektif dan efisien, kita memiliki indeks reformasi birokrasi yang senantiasa meningkat. Tahun 2017 itu poinnya B, 2018 BB, 2019 juga BB. Nilainya meningkat terus. Kemudian EKPPD, evaluasi kinerja perangkat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini kita telah mencapai skor yang sangat tinggi pada tahun 2018 dengan nilai 3.447 dan menghasilkan anugerah kinerja tertinggi namanya Parasamya Purna Karya Nugraha. Kemudian kita juga memiliki IGI, Indonesian Governance Index, indeks pemerintahan Indonesia. Dari tahun ke tahun ini angkanya cenderung naik, ya. Dan tahun 2019 kita memiliki indeks IGI 7,72. Kemudian di bidang pelayanan publik, sebagai salah satu tujuan reformasi birokrasi, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, ini juga ada indikatornya, yaitu kita telah menghasilkan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, dinilai sendiri oleh masyarakat, yaitu secara real time. Ini contoh real time per tanggal 7 April, ya, pada kemarin ya, 7 April itu hari ini real time hari ini kita dinilai oleh Publik Bantul dengan IKM skornya 87,97. Ini cukup baik atau sangat baik. Kemudian 6 OPD yang sudah bersertifikat ISO itu adalah Dukcapil, DPMPT di Pertaru, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Pertaru, Dinas Kesehatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perdagangan. Ini ada 6 OPD telah bersertifikat manajemen mutu. Kemudian hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, kita mendapatkan nilai yang sangat baik pada beberapa OPD yang sudah dinilai, yaitu RSUD Panembahan Senopati mendapatkan nilai A-, kemudian Disdukcapil, Disdukcapil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu memperoleh nilai A atau prima, di PMPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendapatkan nilai A- atau sangat baik. Ini hasil upaya reformasi birokrasi yang telah kita lakukan. Lanjut. Nah, ini tren indeks reformasi birokrasi kita yang selalu naik dari tahun ke tahun. Yang terakhir dinilai oleh Kementerian PAN RB itu nilai kita 76,36. Terus lanjut. Nah, ini tren nilai akuntabilitas kinerja ini juga dinilai oleh Kementerian PAN RB, di mana tahun 2019 kita berada pada penilaian puncak, yaitu nilainya A, ya, 81,9. Tidak banyak, hanya sedikit di Indonesia ini kabupaten kota yang nilai akibnya itu mencapai nilai A, seperti Bantul. Lanjut. Ini beberapa penghargaan yang telah kita peroleh di bidang inovasi dan layanan publik. Misalnya penghargaan Top 99, Top 99 dari Kemenpan RB tentang inovasi pelayanan publik, Top 45 dari Kemenpan RB pula. Kemudian kita memenangkan kompetisi inovasi tahun 2020 melalui salah satu OPD kita, yaitu Puskesmas Kasihan 2 dengan inovasi Gemilas Jiwa, Gerakan Masyarakat Sehat Jiwa. Kemudian penghargaan kepatuhan tinggi, yaitu hijau, oleh Ombudsman RI terhadap standar pelayanan publik kita. Kemudian penghargaan role model pelayanan publik tahun 2018 dan 2019 di PMPT kategori A sangat baik, Dukcapil kategori A pelayanan prima, RSUD Panembahan Senopati A- sangat baik. Lanjut. Nah, terima kasih. Itu beberapa poin penting tentang reformasi birokrasi yang telah terjadi di Kabupaten Bantul. Matur nuwun, waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Bupati atas sharing prestasi-prestasi dan capaian-capaian yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Bantul dalam penerapan reformasi birokrasi. Bapak Bupati, izinkan saya matur bahwa perkuliahan ini dilaksanakan dengan beberapa media. Kita di sini menggunakan fasilitasi Zoom meeting, kemudian streaming YouTube juga ada, dan Instagram dan yang lainnya. Jadi yang mengikuti materi Bapak ini tidak hanya mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan untuk program S1 dan S2, tetapi juga diikuti perangkat daerah yang ada di beberapa daerah di DIY. Itu yang perlu kami sampaikan, dan untuk diskusi selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Tri Nugroho. Monggo Pak Tri. Nggih, matur nuwun sangat Ibu Dr. Isti. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin menyapa Sugeng Rawuh, selamat datang kepada Bapak Suharyanto, Wakil Ketua 2. Kemudian juga Bapak Tri Agus. Ya. Matur nuwun sangat rawuhipun. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan dengan tanya jawab dengan Bapak Bupati. Silahkan.
Siapa akan memulai? Saya persilahkan. Mohon izin Pak Nuk. Oh, J. Pertama Mbak Nindi, kedua Mas Ori. Silakan Mbak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bupati. Ya, selamat malam. Mohon izin, perkenalkan nama saya Nindi. Saya mungkin ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Bupati. Tadi mungkin di paparan sudah sangat jelas disampaikan apa-apa saja upaya reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, dan dengan sedemikian rupa juga sudah menghasilkan nilai tadi, kalau saya tidak salah ingat, untuk indeks reformasi birokrasinya meningkat Pak dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira di posisi reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul yang sudah berada di posisi BB dengan nilai 76,36 itu, harapannya nanti di akhir masa jabatan Bapak itu progresnya sudah sampai mana? Kemudian dari 8 area perubahan yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu quick win-nya untuk melaksanakan percepatan reformasi di birokrasi di Kabupaten Bantul itu seperti apa? Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya. Monggo Bapak Bupati, monggo. Oh, langsung. J, monggo. Iya. Ya, terima kasih Mbak Nindi, bahwa reformasi birokrasi kita sudah dinilai oleh Kemenpan RB dengan nilai indeks 76,36 atau nilainya B. Kita ingin di akhir periode saya itu nanti nilainya menjadi A. Nah, oleh karena itu 8 area perubahan itu akan terus kita perbaiki, karena kita tidak mungkin hanya memperbaiki satu atau sebagian saja, tetapi harus 8-8-nya itu, 8 area perubahan itulah yang harus kita perbaiki. Karena 8-nya itu nanti akan dinilai dan secara bersama-sama akan menghasilkan indeks. Mengapa demikian? Karena perubahan cepat di pemerintahan kita itu terjadi di seluruh sisinya. Misalnya dari sisi peraturan perundangan. Peraturan perundangan kita itu terus-menerus berubah. Baik di level pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga ini menuntut pemerintahan di level kabupaten itu untuk menyesuaikan. Kemudian penataan dan penguatan organisasi. Seringkali organisasi yang kita miliki ini dinilai oleh pemerintah pusat, lalu diterbitkanlah rekomendasi-rekomendasi. Misalnya agar jumlah OPD itu diperkecil. Kemudian beberapa OPD yang masih satu rumpun ini harus digabung. Nah, sebaliknya kadang-kadang karena kepentingan tertentu kita harus mengembangkan lagi OPD. Jadi mana quick win-nya? Quick win-nya ya 8 area perubahan ini, 8 area sasaran reformasi birokrasi ini tidak bisa hanya undang-undangnya saja, tetapi semuanya. Karena semuanya itu adalah satu kesatuan yang membentuk 3 tujuan, yaitu lahirnya birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Begitu Mbak Nindi. Jadi quick win-nya apa? Ya,
quick win-nya terus secara konsisten melakukan perubahan dalam 8 area ini. Mengingat perubahan besar tengah terjadi itu di seluruh area reformasi birokrasi kita. Begitu, Mbak. Matur nuwun sangat. Selanjutnya Mas Ori, silahkan. Ori, silahkan. Jelas, Pak. Silahkan. Jelas, Pak. Silahkan, Ori. Mungkin Ori sedang ada gangguan. Sangat besar saya. Mahasiswa. Silahkan. Ori, silahkan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Jelas, Pak? Jelas. Silahkan langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke. Selamat malam. Ya, permisi Pak Bupati, nama saya Ari Wardana. Saya mahasiswa S2 asli Kalimantan. Sangat kalau berbicara tentang birokrasi di daerah istimewa Yogyakarta secara provinsi maupun Bantul secara kabupaten, memang saya merasakan sendiri memang sedikit ataupun lebih baik daripada di tempat saya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Bantul ini seperti yang saya dengar banyak mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan keuangan bahkan maupun pelayanan publik di kabupatennya. Hal ini selalu dinilai dengan angka-angka statistik seperti itu, Pak. Bagaimanakah pertanyaan saya, pemerintah Kabupaten Bantul memastikan bahwa angka-angka dari penilaian pelayanan publik ataupun pelayanan administrasi maupun pemanfaatan keuangan daerah Bantul itu betul-betul sampai kepada penilaian yang dirasakan masyarakat, itu sampai ke manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai warga yang dilayani oleh pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga angka-angka yang diberikan distatistikkan sebagai kategori sangat baik menurut saya, itu betul-betul memang dialami oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Bupati. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik dari Mas Ori Wardana, asal Kalimantan ya. Jadi bagaimana indeks atau angka-angka itu secara nyata itu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi begini Mas Ori, bahwa angka-angka atau indeks yang telah diberikan oleh beberapa kementerian, beberapa lembaga, itu adalah hasil kajian, penelitian, penilaian yang diantaranya adalah dengan mewawancarai masyarakat. Sehingga indeks-indeks itu saya yakin memiliki korelasi yang positif, hubungan yang positif terhadap kepuasan masyarakat. Bahkan masyarakat sendiri itu diberikan peluang untuk menilai secara langsung, yaitu melalui survei IKM. Survei IKM ini real time, secara online, dengan pertanyaan bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan oleh dinas ini, dinas apa yang masyarakat itu mengurus sesuatu di dinas itu, langsung ditanyakan dan itu dijawab secara real time. Dan hasilnya IKM kita itu, indeks kepuasan masyarakat, itu meningkat dari tahun ke tahun. Itu artinya bahwa masyarakat
merasakan sendiri kemanfaatannya, sekalipun juga masih ada masyarakat yang belum puas, masyarakat yang menghendaki adanya penyempurnaan-penyempurnaan, dan itu menjadi masukan yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan penyempurnaan di dalam pelayanan publiknya. Gitu Mas Ori. Ya. J, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak. Yeah. Saya persilahkan yang lain. Saya mau tanya Pak, bisa? Dari siapa? Danang Pak. Oh Danang, J. Danang. Monggo, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya dan selamat malam Pak Bupati. Saya ingin menanyakan perihal tadi tentang poin keempat tentang penataan tata laksana ya, tentang Bantul Smart City. Kalau kita tahu kan ini ya turunan dari program e-government sih. Ya kita tahu bahwa e-government ya kemajuan teknologi sampai saat ini tentu di pemerintahan juga perlu dilaksanakan, artinya harus ditunjang sebagai bentuk dari ya efisiensi, transparan, lalu kenyamanan dan keamanan untuk pelayanan publik gitu. Lalu yang saya tanyakan, nah sejauh mana masyarakat Bantul ini siap dengan kemudahan teknologi yang bakal mereka dapatkan untuk bisa mengakses pelayanan publik yang berbasis teknologi, dan lalu strategi seperti apa dari pemerintahan Bantul untuk bisa masyarakat, khususnya masyarakat Bantul, itu mendapatkan kemudahan, efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dari kemajuan teknologi seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Monggo, Pak Bupati. Ya, terima kasih Mas Danang. Ini pertanyaannya berbobot ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi tentang area keempat, penataan tata laksana, utamanya mengenai layanan digital atau Digital Government Service, DGS, atau Smart City yang hari ini kita bangun. Jadi Smart City ya Mas Danang, Smart City itu mensyaratkan dua hal, yaitu Smart Government, Smart Citizen. Government-nya juga harus smart, harus cerdas, citizen-nya masyarakatnya itu juga harus cerdas. Jadi dua-duanya ini harus kita dorong, pemerintahannya juga harus melek teknologi, masyarakatnya juga harus melek teknologi, karena kita ingin sama-sama maju untuk mewujudkan Bantul Smart City. Nah, Bantul Smart City ini terus kita bangun karena sebagian dari penduduk kita itu memang belum smart atau belum terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi atau layanan berbasis digital ini. Sehingga saya sampaikan tadi bahwa kita masih melayani dua hal, online dan offline. Karena bagaimanapun masyarakat yang tidak bisa online ini juga memiliki kepentingan yang harus dilayani dengan baik. Nah, apa strateginya agar seluruh masyarakat Bantul itu menjadi masyarakat yang smart? Kita mulai dari pemuda kita, anak-anak sekolah kita. Hari ini mereka sudah semakin ramah IT, semakin akrab dengan aplikasi-aplikasi, sehingga diharapkan mulai dari kelompok milenial inilah nanti ke depan Smart City itu akan semakin menguat. Karena jika kita ingin melatih, mensosialisasikan di generasi old, ya, generasi tua, ini tentu kesulitan. Biarlah yang tua-tua ini
yang sudah tidak mungkin dididik dan dilatih, biarlah itu menikmati layanan yang offline. Tetapi generasi muda dan milenial kita harapkan akan semakin memperkuat pembangunan smart city di Kabupaten Bantul. Itu Mas Danang. Jadi kita akui masih ada sebagian masyarakat kita yang belum siap dengan teknologi, karena itu tetap kita layani secara offline. Tetapi kita terus melakukan sosialisasi, melakukan promosi bahwa OPDA sudah membuka layanan secara online, OPDB sudah membuka layanan secara online, dan itu kita sosialisasikan sampai ke tingkat kelurahan. Dengan demikian, maka masyarakat yang melek IT ini tidak perlu repot-repot lagi hari ini datang ke kantor untuk sekedar mengurus urusan-urusan yang bisa diurus dari rumah atau secara online. Begitu Mas Danang. Ji, matur nuwun. Saya persilahkan yang lain. Saya Pak. Nama? Oh, Mas Arief. Oh, Mas Arief dulu, kalau ada Pak. Oh, sebentar. Tadi siapa tadi? Akram Pak, Muhammad Akram. Oh, Mas Akram. Silahkan. Halo, silahkan. Halo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Muhammad Akram. Asal saya dari Sulawesi, Pak ya. Nah, jadi ini menarik persoalan reformasi birokrasi, bahwa kita ketahui bersama hampir banyak daerah di kabupaten-kabupaten di Indonesia itu saya berbicara mungkin ini menyangkut pada persoalan belanja pegawai Pak, yang dimana memang hampir setiap daerah di kabupaten Indonesia itu lebih mendominasi belanja pegawainya Pak daripada belanja ketimbang belanja modal untuk pembangunan perekonomian. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, kalau di Kabupaten Bantul itu sendiri, Pak, persentase belanja modal dengan belanja pegawai itu seperti apa, Pak? Dia punya persentasenya. Karena kalau lebih banyak belanja pegawainya pasti ada ketimpangan situ, Pak. Pasti ada over capacity dari jumlah pegawai di suatu daerah. Dalam hal ini Bantul seperti apa kira-kira, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Akram dari Sulawesi. Mengenai belanja pegawai, jadi kita tahu bahwa APBD kita itu ada dua kelompok belanja yang besar. Satu belanja langsung, yang satu belanja tidak langsung. Belanja langsung ini belanja untuk kegiatan-kegiatan, belanja tidak langsung ini adalah belanja pegawai. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun belanja pegawai di Kabupaten Bantul itu bisa terus kita tekan. Kemudian belanja untuk sektor publik itu bisa terus kita naikkan. Jadi belanja pegawai kita tekan dari tahun ke tahun agar mengecil persentasenya. Belanja untuk publik, belanja publik termasuk belanja modal, pembangunan jalan, jembatan, drainase, untuk membantu fakir miskin, untuk membangun sekolahan, rehab gedung publik, ya, sarana-sarana publik, itu senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian belanja pegawainya itu bisa kita tekan, dan posisi hari ini belanja pegawai kita itu di kisaran angka 40%. Masih sudah berada di bawah 50%, yaitu 40% adalah belanja pegawai, 60% itu belanja publik. Semakin besar belanja untuk publik itu semakin baik, semakin kecil belanja untuk pegawai itu juga semakin baik, gitu. Karena jumlah pegawai yang tetap ini bisa menghasilkan kinerja yang lebih besar. Itu salah satu tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang efektif,
dan efisien. Ya. Begitu Mas Akram ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Silahkan yang lain. Mas Sarif? Mas Sarif? Ya, silahkan. Ya, ada. Mas Sarif matur pada Pak Bupati berasal dari mana? Silahkan. Ya, terima kasih Pak Nur. Selamat malam Pak Bupati dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Syarif Hidayat, mahasiswa S2 dari Bukirsari Bantul, Pak. Ini rakyat Bapak. Dari mana Mas? Bukirsari Bantul. Ini rakyat Bapak ini, Pak. Bukirsari. Bukirsari Bantul Imogiri. Nggih, Pak Bupati. Menawi saking Bantul, Pak Bupati. Silakan Mas Sarif. Ya, terkait dengan reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Bantul tadi, mungkin pertama saya ingin merujuk ke misi Bapak yang kelima terkait dengan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan juga difabel gitu. Nah, ketika dikaitkan dengan area nomor 2 tadi terkait dengan penataan peraturan perundangan, nah kira-kira dalam masa periode Bapak ini nanti akankah muncul kebijakan baru terkait dengan desa inklusi atau mungkin saluran inklusi lah kalau di Jogja gitu. Karena kalau saya lihat di DIY ini kan kabupaten yang sudah ada atau sudah menerapkan terkait dengan kebijakan desa inklusi ini baru di Sleman, kemudian di Kulon Progo sama Gunung Kidul, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kira-kira di Bantul sendiri nanti seperti apa tentang kebijakan desa inklusi, mengingat dalam proses pembangunan kurang jelas desa inklusi, Pak, desa inklusi. Oh, desa inklusi. Desa inklusi, iya. Desa inklusi, ya. Iya, karena mungkin kalau dilihat dalam proses pembangunan masyarakat, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat daerah itu inklusivitas itu sangat penting dan juga diperlukan. Nah, kira-kira nanti bagaimana kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan kebijakan desa inklusi seperti itu, Pak, untuk mengakomodir dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul. Mungkin itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Syarif dari Bantul. Terkait misi kelima, yaitu penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Hari ini kita sudah memiliki namanya SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Sistem ini dimaksudkan untuk menanggulangi problem-problem kesejahteraan sosial. Misalnya ada yang tidak punya rumah, orang miskin tidak punya BPJS, ada orang miskin yang tidak bisa membayar sekolah, dan problem-problem sosial yang lain, di mana di Dinas Sosial kita sudah memiliki namanya SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Silakan bagi mahasiswa yang ingin studi banding atau melihat, bisa datang ke Dinas Sosial. Dinas Sosial ini melakukan koordinasi dengan desa, karena di desa itu sudah ada pusat kesejahteraan sosial, di mana puskesmas ini juga melayani aduan-aduan. Jika aduan itu cukup selesai di level desa, maka selesailah aduan itu di desa. Tetapi kalau kiranya aduan itu harus diangkat di level kabupaten, maka Pak Lurah, Bu Lurah, ya, atau Pamong Desa, Pamong Kelurahan, itu bisa meneruskannya ke SLRT yang ada di Dinas Sosial. Dan ini akan terus kita kuatkan. Memang di sana-sini masih memerlukan penyempurnaan, ya, tetapi lembaganya itu sudah ada dan sudah kita bentuk. Begitu Mas Syarif dari Bantul. Ya. Dan desa sendiri setiap tahun itu kita wajibkan untuk menganggarkan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, diantaranya
membangun rumah tidak layak huni. Jadi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul itu hari ini bisa dibangun oleh APBDes. Ya, tidak semuanya APBD, tetapi APBDes kita wajibkan untuk turut serta mempercepat pembangunan rumah tidak layak huni. Jadi setiap tahun Bupati menerbitkan peraturan Bupati, ya, atau surat edaran Bupati agar APBDes itu juga digunakan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing. Begitu ya, Mas Arief ya. Pak Tri, saya kira kita cukupkan dulu ya, karena saya masih ada beberapa acara lagi ini yang harus saya hadiri. Gitu. Jadi bila mana ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan nanti lain waktu atau bisa diskusi di kantor atau melalui Zoom meeting. Ya. Baik, Bapak, perkenankan kami untuk menutupnya terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bantul, yang terhormat Bapak Ibu dosen, Ibu Isti, Pak Suharyanto, Pak Tri Agus, dan yang terkasih para mahasiswa dari Prodi Magister dan Sarjana Ilmu Pemerintahan. Demikianlah acara pada sore hari ini dalam sebuah kuliah umum dengan tema pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul. Kami atas nama para peserta mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang di tengah kesibukannya telah berkenan meluangkan waktu bersama-sama dengan kami dan membuka hati bagi kami semua untuk mempelajari apa yang telah dimiliki oleh Kabupaten Bantul, utamanya sejak kepemimpinan Bapak ini. Suatu saat Bapak perkenankan kami untuk mengundang kembali, untuk menimba kembali pengalaman-pengalaman yang lebih kaya lagi. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati. Untuk sementara para mahasiswa tetap tinggal terlebih dahulu di ruang daring ini. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Bupati, sugeng dalu, sugeng makan. Sugeng dalu Pak Tri Nugroho dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa. Selamat malam dan selamat belajar. Terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak.